Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian senantiasa sehat walafiat bersama keluarga di rumah dan semoga semakin bertambah barokah. Amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan Pak Nur. Kali ini Bapak akan menyampaikan pembelajaran tematik tema yang kedua atau di buku 6B ya. Subtema yang ketiga, pembelajaran 3 dan 4. Di subtema yang ketiga ini judulnya masih Bersatu Kita Teguh ya. Bersatu kita teguh. Untuk memulai pembelajaran kali ini, mari kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Alhamdulillah, kita sudah berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kemudahan dan kesuksesan dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembelajaran kali ini apa yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah mengoreksi kesalahan kalimat efektif dan kosakata baku sebuah teks ya. Yang kedua, menjelaskan cara pelestarian hewan dan tumbuhan. Baik, kita bahas untuk unit yang pertama, kalimat efektif ya. Pada pembelajaran yang kedua, kalau tidak salah, kalian sudah dikenalkan dengan kalimat efektif ya. Apa itu kalimat efektif? Yaitu kalimat yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dan mudah dipahami oleh pembaca. Nah, ciri-ciri kalimat efektif itu apa? Yang pertama, memiliki unsur pokok pembentuk kalimat, yaitu 1. Subjek atau sering disingkat S, dan 2. Predikat disingkat P ya. Yang kedua, pemilihan kata atau diksi yang baik dan tepat. Yang ketiga, sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Dan yang keempat, hemat dalam menggunakan kata. Ya, coba bandingkan antara kelompok kalimat yang ada di sebelah kiri dengan kelompok kalimat yang ada di sebelah kanan nanti ya. Kelompok kalimat yang ada di sebelah kiri ini adalah kelompok kalimat tidak efektif. Nah, contohnya di Surabaya, Bung Tomo memimpin pasukan. Kemudian kalimat yang kedua, karena ia tewas, Malabi segera dikuburkan. Ketiga, para tentara-tentara Jepang menyerbu gedung penyiaran berita. Ketiga kalimat ini merupakan kalimat-kalimat yang tidak efektif. Nah, bagaimana kalimat efektifnya? Mari kita lihat di bagian yang kanan. Nah, di Surabaya Bung Tomo memimpin pasukan. Maka kalimat efektif untuk kalimat ini adalah Bung Tomo memimpin pasukan di Surabaya. Apa perbedaannya kawan-kawan? Kalau pada kelompok yang sebelah kiri ini,
Kalian lihat keterangan tempatnya ada di depan, ya. Sementara untuk yang kelompok kanan atau kelompok kalimat efektif, keterangan tempatnya ada di sebelah. Mohon maaf, untuk yang sebelah kiri ini ada di depan ya. Keterangan tempatnya, sedangkan yang di sebelah kanan keterangan tempatnya ada di belakang ya. Jadi kalimat efektif menjadikan pokok kalimat, subjek, kemudian predikat itu di depan ya. Untuk keterangannya ada atau ditempatkan di belakang. Kemudian untuk kalimat yang kedua ini tidak efektif. Bagaimana efektifnya? Efektifnya adalah karena tewas, malabi segera dikuburkan. Di mana perbedaannya? Kalau yang di sebelah kiri ini disebut tidak efektif karena kata iya. Jadi kalimat ini termasuk kalimat yang boros ya. Karena apa? Ada iya, ada malabi. Sementara iya ini adalah kata ganti dari malabi. Ya kan? Oleh karena itu efektifnya adalah kata iya harus dihilangkan sehingga kalimatnya menjadi karena tewas malabi segera dikuburkan. Kemudian kalimat yang ketiga tidak efektif. Bagaimana bentuk efektifnya? Bentuk efektifnya adalah para tentara Jepang menyerbu gedung penyiaran berita. Nah, kalimat yang kiri ini tidak efektif karena apa? Sudah ada kata para, kemudian ada kata tentara-tentara. Para ini sudah menunjukkan banyak, tentara-tentara juga banyak. Sehingga kalau digabungkan mestinya menjadi para tentara saja, ya. Bukan para tentara-tentara. Atau bisa juga ini diganti dengan tentara-tentara Jepang dengan menghilangkan kata para. Kemudian kita lihat kalimat yang berikutnya. Ada juga contoh kalimat lain yang tidak efektif. Contohnya, karena mereka bersatu, rakyat berhasil mengusir penjajah. Nanti kita lihat di mana letak tidak efektifnya ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, para rakyat harus bersatu melestarikan hewan dan tumbuhan. Bentuk kalimat efektifnya adalah karena bersatu, rakyat berhasil mengusir penjajah. Apa bedanya teman-teman? Ya, di sini ada kata mereka, sedangkan di sini kata mereka dihilangkan. Mengapa begitu? Karena di sini sudah ada mereka, di sini ada rakyat. Sementara mereka ini sendiri adalah pengganti dari kata rakyat. Dua-duanya tidak perlu dicantumkan karenanya mereka ini dihapuskan sehingga kalimatnya cukup karena bersatu rakyat berhasil mengusir penjajah. Adapun yang kedua, kalimat efektifnya berbunyi rakyat harus bersatu melestarikan hewan dan tumbuhan. Kita lihat apa bedanya. Nah, di sini ada kata para, sementara diikuti kata rakyat. Rakyat sendiri menunjukkan kumpulan orang-orang, ya. Artinya lebih dari satu. Karenanya digunakanlah rakyat saja, ya, tanpa kata para. Sehingga kalimat efektifnya menjadi rakyat harus bersatu melestarikan hewan dan tumbuhan. Demikian teman-teman. Semoga tentang kalimat efektif ini bisa dimengerti dan dipahami sehingga ketika kalian nanti membuat sebuah tulisan maka kalian bisa menggunakan kaidah-kaidah kalimat efektif di dalam tulisan kalian. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya mari kita bahas tema bersatu melestarikan hewan dan tumbuhan. Teman-teman semua, kita tahu bahwa negara Indonesia ini negara yang kaya raya dengan sumber daya alam, termasuk hewan dan tumbuhan. Di antara sekian banyak hewan,
dan juga tumbuhan. Ada hewan yang tumbuhan yang populasinya melimpah atau banyak sekali, dan ada juga yang langka. Ya, karena langka maka pemerintah Indonesia melindungi hewan dan tumbuhan tersebut sehingga mereka dikategorikan sebagai hewan dan tumbuhan yang dilindungi. Hewan dan tumbuhan apa saja teman-teman? Nah, untuk hewan yang dilindungi di Indonesia yang pertama adalah anoa, ya. Anoa yang kelihatannya seperti kerbau ini, ya. Ini adalah anoa. Kemudian ada kakatua jambul kuning, ya. Kemudian ada owa Jawa, ya, owa Jawa. Ada kukang, ada owa Jawa, dan juga ada penyu hijau. Nanti kalian cari ya, mengapa mereka dilindungi di Indonesia. Selain jumlahnya atau populasinya sedikit, mereka punya keistimewaan apa saja. Nanti di browsing ya, keistimewaan mereka itu apa sih? Selain jumlahnya yang semakin sedikit, keistimewaan yang lainnya apa saja gitu ya. Kemudian untuk tumbuh-tumbuhan yang populasinya langka sehingga dilindungi adalah yang pertama kayu ulin, ya, kayu ulin. Orang seringkali menyebut tumbuhan besi, ya, karena memang kayunya sangat kuat dan sering digunakan oleh orang Kalimantan atau Sulawesi sebagai tiang untuk rumah panggung, ya. Tiangnya ditancapkan di atas tanah rawa-rawa yang digenangi dengan air. Namun kayu ini sangat kuat sehingga tidak dimakan rayap. Namanya kayu ulin atau kayu besi. Berikutnya adalah kayu damar. Kayu damar ini menghasilkan getah, ya. Menghasilkan getah yang bisa digunakan sebagai bahan untuk terpentin atau minyak cat. Jadi kalau kita lihat minyak cat, itu bahannya diantaranya terbuat dari getah kayu damar. Atau bisa juga dibuat untuk lilin. Berikutnya adalah kayu tembesi. Lalu ada kayu bayur. Dan ini kayu yang dilindungi yang lain yang ada di Indonesia, nanti silakan di browsing ya. Termasuk ini juga ada tumbuhan yang langka yaitu anggrek, ya. Nah, kamu nanti baca di bukunya mengapa tumbuhan-tumbuhan ini dilindungi oleh pemerintah, keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki mereka selain jumlahnya sedikit, apalagi ya. Selanjutnya teman-teman, kita akan mempelajari atau melihat cara pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilindungi. Karena populasinya yang sedikit sekali, budidayanya tidak mudah, dan memiliki keistimewaan-keistimewaan tertentu. Di antaranya pemerintah mengeluarkan undang-undang yang disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Hewan dan Tumbuhan. Kemudian yang kedua, membangun kawasan konservasi hewan dan tumbuhan. Yang dimaksud kawasan konservasi ini adalah kawasan yang digunakan untuk membudidayakan hewan dan tumbuhan yang dilindungi, yang jumlahnya sedikit sehingga hampir punah. Nah, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Pada pasal yang ke-21 ayat 1 dikatakan bahwa setiap orang dilarang untuk, nah ini ya, mengambil, menebang, memiliki, dan seterusnya tumbuhan yang dilindungi. Kemudian di pasal 21 ayat 2 ini terkait dengan satwa atau hewan yang dilindungi. Jadi ini bentuk undang-undang yang
digunakan untuk melindungi hewan dan tumbuhan yang dilindungi. Teman-teman semua, untuk tema berikutnya adalah bersatu meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Kita tahu bahwa kita adalah manusia yang membutuhkan sarana kehidupan. Di antara sarana kehidupan itu adalah kesejahteraan, yaitu kita harus bisa hidup dengan kehidupan yang layak, bisa makan, bisa membeli kebutuhan hidup kita yang lainnya. Nah, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita pelajari dalam pembelajaran yang keempat ini? Yang pertama adalah menjelaskan manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan hidup masyarakat. Yang kedua, membuat pertanyaan dengan menggunakan kosakata baku. Ya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa manfaat persatuan dan kesatuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Teman-teman semua, kita tahu bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang keempat dicantumkan tujuan nasional. Apa itu? Yaitu memajukan kesejahteraan umum. Tujuan nasional ini fungsinya adalah untuk menjadikan masyarakat ini bisa hidup sejahtera, yaitu meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Nah, upaya yang harus kita lakukan apa supaya masyarakat ini bisa hidup sejahtera? Yaitu diantaranya adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Mengapa persatuan dan kesatuan harus kita jaga? Karena dengan persatuan dan kesatuan itu negara kita akan aman. Ketika negara kita aman, maka perekonomian akan berjalan dengan normal. Yaitu pabrik-pabrik bisa beroperasi dengan baik, ya. Toko-toko barang bisa beroperasi dengan baik, ya, sehingga banyak lapangan kerja yang terbuka. Banyak anggota masyarakat yang bisa bekerja dan berusaha sehingga bisa memberikan nafkah baik untuk dirinya maupun untuk anggota keluarganya. Maka ketika mereka bekerja, berusaha, bisa menghasilkan nafkah, maka akan tercipta, ya, kesejahteraan kehidupan masyarakat pada umumnya. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu sebagai siswa apa saja yang bisa kita lakukan? Apa saja yang bisa kamu lakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan? Yang pertama adalah menghindari pertikaian dengan teman. Ya, jadi sama teman jangan sampai berantem, berkelahi, ya, berpecah belah dan seterusnya. Kemudian menciptakan kehidupan yang rukun dan damai. Menghargai adanya perbedaan. Kita sadar bahwa setiap manusia punya perbedaan kekayaan, perbedaan suku, perbedaan bahasa, agama, dan sebagainya. Namun perbedaan itu harus kita hargai. Lalu saling tolong-menolong tanpa membedakan suku, agama, dan bangsa. Dan yang kelima, memiliki sikap toleransi terhadap orang lain. Inilah apa yang bisa kamu lakukan sebagai siswa dalam turut menjaga persatuan dan kesatuan. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya bagaimana kalau kita mau membuat pertanyaan terkait dengan tema yang sudah ditentukan? Bagaimana jika teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya bagaimana kalau kita mau membuat kalimat dalam bentuk kalimat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang baku yang sudah kita kenal, yaitu adik simba. Masih ingatkah singkatan dari apa adik simba tersebut? Iya, betul. Untuk A-nya adalah apa? D-nya adalah di mana? K-nya adalah kapan? C-nya adalah siapa? M-nya adalah mengapa? Dan B-nya adalah bagaimana.
Nah, kalau temanya sudah ditentukan, misalnya seperti sejarah terbentuknya TNI, tercantum di dalam buku 6B halaman 102 sampai 103, nanti silakan dilihat ya di buku masing-masing ya. Sebagai contoh, kalau kita mau menanyakan sesuatu terkait dengan tema tersebut dengan kata tanya apa, misalnya, maka kita bisa membuat kalimat tanya. Misalnya adalah apa yang melatar belakangi Presiden Soekarno meresmikan keberadaan TNI? Nah, pertanyaan ini ada di sejarah terbentuknya TNI. Sehingga nanti ketika kalian akan membuat pertanyaan dengan menggunakan kata baku, kata tanya baku adik Simba, maka yang ditanyakan adalah masalah-masalah yang terkait dengan sejarah terbentuknya TNI. Ya, silakan nanti kalian berlatih bagaimana kalau menggunakan kata tanya yang lain seperti di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, silakan kalian berlatih ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan kesuksesan. Mengakhiri pembahasan materi pada kesempatan ini, teman-teman semua, ada kuis yang harus kalian jawab ya. Nah, nanti kuis ini silakan dijawab di kolom komentar atau kolom tanggapan yang sudah disediakan di media didik yang kalian miliki ya. Pertanyaannya yang pertama, ubahlah kalimat berikut menjadi kalimat efektif. Kalimat tidak efektifnya apa sih? Kalimat tidak efektifnya adalah karena ia sakit, Farhan tidak masuk sekolah hari ini. Ini adalah kalimat tidak efektif. Bagaimana bentuk kalimat efektifnya? Ya, nanti silakan dibuat, ditulis di kolom tanggapan. Yang kedua, menurutmu mengapa pemerintah harus membuat undang-undang perlindungan hewan dan tumbuhan yang dilindungi? Ya. Dan yang ketiga, pertanyaannya, buatlah kalimat tanya tentang terbentuknya TNI dengan menggunakan kata tanya bagaimana. Silakan baca buku tematik 6B halaman 102 sampai 103. Ya, jangan lupa semua jawaban ditulis di kolom komentar. Demikian teman-teman semua, pertemuan kita pada kesempatan ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanya itu